Lanjutkan diskusi kita yang sangat-sangat serius karena ini menyangkut 220 juta bangsa dan nasibnya setelah BBM naik. Saya ke Pak Kurtubi, pengamat perminyakan. Gimana Bapak menganalisa dari diskusi ini? Apa masih perlukah minyak kita naikkan? Begini, dari diskusi yang berseliweran tadi, kelihatan sekali bahwa ada masalah besar yang dihadapi oleh industri migas nasional saat ini. Masalah besar ini berujung kepada seolah-olah nggak ada pilihan, harus menaikkan harga BBM. Padahal banyak sekali masalah-masalah yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya untuk menyehatkan APBN tanpa menaikkan harga untuk saat ini. Ya. Contoh konkret, tadi sudah disinggung misalnya oleh Pak Sekjen Gerindra. Lifting anjlok, produksi anjlok. Bahkan sasaran APBN 2012 yang 950.000 barrel per hari mau diturunkan menjadi 900, sudah kalau nggak salah, diturunkan menjadi 930.000 barrel per hari. Karena kita butuh 1,2 minimal ya, ini sasarannya diturunkan. Ini artinya kalah sebelum berperang, kan baru bulan Maret ya. Satu, kedua, lebih konyol lagi, penurunan sasaran diikuti dengan kenaikan cost recovery. Tadi sudah disinggung. Usulan RAPBN 2012 kalau tidak salah 12 miliar dolar. Sekarang menjadi 15 miliar dolar. Lah ini tidak mengerti keprihatinan ya, bahwa manajemen cost recovery ini nggak benar, salah ya. Alasannya memang karena harga minyak dunia naik, karena cost recovery dibayar dengan minyak, Pak. Nah ini harus dikoreksi ya, bahwa perusahaan minyak asing mengeluarkan biaya dalam bentuk dolar, iya. Wah, waktu eksploitasi, bangun macam-macam, mestinya dikembalikan dengan dolar, ya, bukan dengan minyak. Kalau dikembalikan dengan dolar, cost recovery saya yakin tidak sampai 15, mungkin hanya 10 miliar dolar, ya. Itu solusi. Kenapa enggak ini yang ditempuh oleh BP Migas? Ikut saja apa maunya perusahaan minyak asing naik ke 15 miliar. Apa ini? Nah ini terjadi karena apa? Struktur organik BP Migas tidak sejalan dan prinsip good corporate governance. Masa lembaga begitu gede mengelola cost recovery berapa itu? 130 T setahun. Di mana proses cost recovery dari awal sampai akhir di bawah kewenangan BP Migas. Tidak ada lembaga dewan komisarisnya. Dia bilang tadi ada ece-ece internal di dalam. Tapi komisaris yang dapat menegur, mengetok kepala BP Migas tidak ada. Dimanapun yang namanya perusahaan, di atas dewan direksi, ada dewan komisaris, Pak. Nah ini oke, dia bukan perusahaan. Dia katanya badan hukum milik negara. Sekarang binatang mana yang berbadan hukum milik negara? Contohnya Universitas Negeri, UI ITB. Di atas rektor, Pak, seluruh universitas itu ada komisaris namanya Majelis Wali Amanat. Nah ini sama-sama statusnya BHMN, di atas kepala BP Migas tidak ada. Katanya saya lapor langsung ke presiden. Apa sempat presiden ngoreksi satu persatu usulan cost recovery dari masing-masing perusahaan minyak? Ini terkait dengan supplier ini. Lobang markupnya luar biasa besar di sini nih. Lebih-lebih BP Migas nggak ngerti biaya sebenarnya operasi minyak itu berapa. Dia bukan perusahaan, nggak ngerti berapa biaya ngebor, berapa sewa rig, nggak ngerti dia. Beda dengan Pertamina, beda dengan Petronas. Sehingga mengontrol perusahaan minyak asing di Malaysia, kosnya Petronas bilang, oh enggak bisa kamu, saya praktik sewa rig sekian, enggak bisa, Anda lebih dari itu karena ada data langsung. BP Migas enggak bisa, Pak. Jadi usul Bapak apa? Bubarkan BP Migas. Bubarkan. Balik Pertamina. Ya, kerugian lain, keberadaan BP Migas ini menyebabkan kondisi investasi migas di Indonesia terburuk di Asia Oseania. Ini yang menjawab kenapa produksi anjlok. Dalam belasan tahun terakhir nyaris tidak ada ditemukan lapangan baru, tidak ada eksplorasi, tidak ada investasi masuk di blok baru. Karena paling buruk, Pak. Ya,
Ini penyebabnya, tapi dibiarkan oleh pemerintah. Lebih-lebih Mahkamah Konstitusi sudah mencabut beberapa pasal pokok dari Undang-Undang Migas bertentangan dengan konstitusi, tetap dibiarkan sama pemerintah. Seolah-olah pemerintah di dalam bidang migas ini kayak autopilot. Dibiarkan. Walaupun saya sudah kasih tahu koreksiannya sejak belasan tahun. Sudah saya kasih tahu kepada publik ini cara salah. Ya, di samping kerugian negara ratusan miliar karena apa? Minyak dan gas milik negara, bagian negara dari kontraktor, nggak bisa dijual sama Bapak BP Migas ini karena dia bukan perusahaan. Suruh orang lain, rugi negara di situ. Blok produksi yang sudah selesai kontrak 30 tahun, selesai kontrak menurut hukum 100% hak negara. 100% hak negara, kembali ke negara mestinya. Tapi karena dikelola oleh BP Migas, dia tidak bisa melanjutkan operasinya karena dia bukan perusahaan. Beda dengan di Petronas, selesai kontrak lapangan minyak di Malaysia 30 tahun, langsung dikembalikan ke Petronas, dioperasikan. Ini tidak bisa. Oleh karena itu solusinya, menurut pendapat saya, bubarkan BP Migas, likuidasi masuk ke BUMN. Jadi Pertamina. Jadi Pertamina. Baik. Ya, pemegang kebijakan, regulator tetap di tangan pemerintah. Ini solusi, Pak. Kalau enggak, bangsa ini akan semakin terpuruk, produksi terus anjlok, investasi kita terburuk di Asia Oceania. Baik. Cost recovery meningkat, produksi anjlok. Gas memang naik, tapi belakangan ini juga flat. Ya. Baik, sekarang Pak gitu. Itu kan Pak Kwik dan Pak Fuad. Saya kepingin diuji oleh